Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep semua dimanapun berada. Apa kabarnya? Ya semoga saja senantiasa kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata yang Kang Asep dapatkan dari narasumber yang beliau salah satu member dari grup misteri cerita horor dari kisah nyata dan fiksi. Cerita yang luar biasa, namun beliau menginginkan agar nama dan daerah disamarkan. Dan cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Teluh Tanah Kuburan. Rumahku dipenuhi oleh makhluk halus kiriman, karya Kang Asep Hidayat. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Suatu sore di pedesaan yang masih begitu asri, terasa sangat dingin dan sepi. Para warga banyak memilih berdiam di rumah masing-masing. Mungkin karena sejak siang tadi hujan turun membasahi bumi, walau menjelang petang hujan mulai reda, menyisakan rintik hujan gerimis. Demikian pula dengan aku dan keluarga, petang itu memilih berdiam di rumah saja. Ibuku yang biasa kami memanggilnya dengan sebutan Mama, terlihat mulai gelisah. Entah apa yang beliau pikirkan, hingga memancing aku untuk bertanya. Ngopo toh mak, kok yo kelihatannya gelisah? Mak mikir ke opo? Demikian tanyaku kepadanya yang saat itu ia tengah duduk di ruang tamu dan sesekali melirik ke arah jendela depan. Mak mikir ke bapakmu londo, jam sama ini kok urung mulai. Demikian jawabnya dengan raut wajah terlihat risau. Iya juga ya mak, biasanya bapak ndak pernah sampai sore seperti ini belum pulang. Mungkin karena hujan ya mak, jadi bapak berteduh dulu dan setelah hujannya reda baru pulang. Sambungku ke Mama, berusaha untuk menenangkan hatinya. Oh ya, namaku Yeni. Aku 2 bersaudara. Aku anak pertama dan adikku bernama Yanti. Beberapa saat kemudian, terdengar suara sepeda motor datang dan berhenti di depan rumah kami. Aku yakin itu bapak yang datang. Aku langsung bangkit berdiri dari kursi dan melangkah untuk membuka pintu. Benar saja, saat itu bapak sudah berdiri di depan pintu rumah dengan pakaian terlihat basah kuyup. Bapak langsung masuk ke dalam rumah yang terlebih dahulu Mama memberikan sehelai handuk kepada bapak sembari berkata, "Loh kok yo sampai basah kuyup ngene pak? Dari mana saja?" Demikian tanya Mama merasa heran dan terlihat khawatir. Bapak hanya tersenyum kecut mendapat pertanyaan dari Mama. Ia langsung masuk ke dalam kamar dan berkata, "Yowes, bapak mau mandi dulu ya." Demikian ucapnya singkat. "Ya udah mandi dulu, sholat maghrib dulu, baru kita makan malam ya," sambung Mama ke bapak. Lalu Mama ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat fardu maghrib, kami makan malam bersama. Sembari makan, kami mengobrol ringan. Namun
Saat itu Bapak tidak banyak menanggapi obrolan aku dan Mama. Beliau banyak diam. Tentu saja perubahan sikap Bapak membuat aku juga Mama merasa ada yang aneh. Tapi aku dan Mama tidak ingin bertanya ada apa kepada Bapak saat itu. Mungkin nanti setelah selesai makan baru bertanya. Selesai makan, Bapak duduk di teras rumah sambil merokok. Aku dan Mama membereskan piring bekas makan malam. Setelah semua selesai, Mama membuatkan secangkir kopi untuk Bapak. Di malam yang dingin itu, kami duduk di teras menemani Bapak yang sepulang dari kerja, sikapnya terlihat lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya. Mama mendekati Bapak dan duduk di samping kirinya. Lalu dengan lembut Mama bertanya ke Bapak. Ada apa Pak? Kok pulang kerja hari ini Bapak banyak diam? Ada masalah apa tuh di kantor desa? Demikian tanya Mama ke Bapak. Oh ya, bapakku saat itu bekerja di kantor desa. Namun aku tidak tahu bagian apa pekerjaan Bapak di kantor desa. Lanjut cerita. Mendapat pertanyaan dari Mama, Bapak hanya diam dan menghela napas berat. Sesekali ia menghembuskan asap rokok dari mulutnya sehingga terlihat kepulan asap di kerembangan cahaya di teras. Lalu Bapak berkata dengan pelan seakan tengah merasakan sesuatu yang berat menghimpit jiwanya. Tadi Pak Kades marah-marah sama Bapak, Mak. Bapak tidak tahu salah Bapak apa. Padahal ya Bapak tidak ada salah dan selama ini Bapak juga mengikuti serta menjalankan semua perintahnya. Demikian ucap Bapak bercerita kepada kami hal yang membuatnya malam itu merasa sedih. Mendengar keluhan serta apa yang terjadi kepada Bapak, Mama hanya berusaha menghibur hati Bapak dan berusaha menguatkan hatinya. Beda dengan aku merasa sangat marah karena aku sangat tahu siapa Bapak dan bagaimana Bapak. Bapakku orang yang jujur dan patuh serta disiplin dalam bekerja. Beliau tidak pernah mendapat apapun selain gaji bulanan yang tak seberapa. Walau Bapak tahu sebenarnya banyak pemasukan desa, namun sedikit pun Bapak tidak pernah diberi oleh kepala desa. Aku bisa mengatakan demikian karena aku sering ikut membantu Bapak mengutip uang sumbangan kepada warga. Yang sebenarnya semua fiktif belaka yang diatur oleh kepala desa beserta perangkatnya. Mereka berpesta pura menikmati segala penghasilan desa. Namun Bapak jauh mendapat lebih. Justru Bapak hanya dimanfaatkan untuk mencari uang buat mereka, serta memaki-maki Bapak untuk menutupi segala kebusukan mereka. Jujur, jika saat ini aku mengingat hal itu, terkadang aku merasa benci dan dendam kepada mereka. Namun Bapakku bukan tipikal manusia yang punya sifat iri dengki. Beliau selalu bersabar dan tidak pernah berontak. Justru aku sebagai anaknya yang merasa tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Bapak. Dan Bapak selalu berkata, "Sudahlah, tidak usah dibawa emosi dan marah. Gusti Allah Maha tahu." Demikian ucapnya setiap kali aku kesal. Karena seakan apa yang telah dikerjakan Bapak untuk mereka tidak pernah ada benarnya. Padahal aku yakin itu hanya pengalihan keburukan mereka saja. Hari Minggu tahun 2010. Pagi nan cerah khas
alam pedesaan yang sejuk dan nyaman, serta terasa damai. Pagi itu kami sekeluarga memutuskan untuk di rumah saja, yang biasanya setiap hari Minggu kami pergi ke kebun. Agenda kami hari itu membersihkan rumah dan halaman, karena rumah serta halaman sudah perlu perawatan, yaitu bersih-bersih di dalam rumah maupun pekarangannya. Kami membagi tugas dan mengerjakannya mulai dari dalam rumah. Setelah sarapan pagi, pekerjaan baru dimulai sembari sesekali diselingi candaan yang tentunya membuat suasana terasa begitu bahagia. Di tengah rasa bahagia, tiba-tiba saja Bapak berteriak dan mengeluh kesakitan pada bagian kakinya. Sepertinya terkena paku, dan benar saja terlihat dari telapak kakinya mengucur darah segar. Melihat hal itu, Mama sangat khawatir. Mama membawa Bapak ke puskesmas. Di puskesmas Bapak disuntik tetanus. Namun pada malam harinya Bapak mengeluh kesakitan dan memang kaki Bapak terlihat bengkak hingga ke bagian betis. Mama berusaha mengobati Bapak dengan memberikan parutan kunyit pada bagian luka di kakinya. Namun hingga beberapa hari kondisinya semakin memburuk. Jari-jari kaki Bapak terlihat menghitam. Dengan kondisi kaki Bapak yang terlihat semakin parah, tentunya kami merasa sangat khawatir. Apalagi setiap malam Bapak tidak bisa tidur dengan lelap karena ia merasa sangat sakit. Akhirnya kami membawa Bapak berobat ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Bapak langsung ditangani oleh petugas medis. Namun keterangan dari dokter yang menangani Bapak, jika kaki Bapak sudah infeksi bahkan membusuk. Jalan satu-satunya agar tidak semakin parah, maka sebagian jari-jari kaki Bapak harus diamputasi. Jika tidak, infeksinya akan terus menjalar ke bagian lain. Kami hanya bisa pasrah dan akhirnya kami menyetujuinya. Kurang lebih seminggu di rumah sakit, akhirnya Bapak diperbolehkan untuk pulang karena kondisi Bapak sudah lumayan baikan. Setibanya di rumah, tentu saja kondisi rumah tidak seperti biasanya, agak sedikit kurang terawat karena kami sibuk mengurusi Bapak di rumah sakit secara bergantian. Namun bukan karena kurang terawat saja, rumah kami terasa beda. Tapi entahlah, yang jelas kami merasa suasana rumah kami terasa mencekam. Jika diibaratkan, suasana rumah kami seperti rumah yang baru saja penghuninya ada yang baru meninggal. Ditambah lagi pada saat itu di sekitar rumahku memang masih jarang rumah penduduk. Di kiri dan kanan hanya ada kebun. Ada rumah satu kira-kira 40 meter di sebelah kanan. Namun rumah itu tak berpenghuni. Sungguh mencekam situasi di rumah kami saat itu. Apalagi ketika maghrib menjelang. Malam itu sepulang dari rumah sakit, setelah makan malam, entah mungkin kondisi kami kelelahan, tanpa terasa kami semua tertidur pulas. Bapak tidur di ruang keluarga bersama Mama juga adikku. Aku dan suamiku tidur di kamar, karena jika semua tidur di ruang keluarga, tentunya akan terasa sempit. Oh ya, aku sudah bersuami, namun atas permintaan Bapak dan Mama agar kami tetap tinggal bersama mereka dengan alasan selain sepi juga membantu merawat Bapak. Namun dari pernikahan itu kami belum dikaruniai anak, mungkin belum ada rezekinya. Lanjut cerita. Aduh, sakit. Gusti Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku tidak kuat lagi. Di keheningan malam, tiba-tiba saja seisi rumah dikejutkan oleh suara teriakan. Sontak
Kami semua terjaga. Aku dan suami langsung keluar dari kamar. Ternyata bapak yang berteriak. Saat itu aku melihat bapak tengah mengerang kesakitan sembari terus memegang bagian kakinya. Terlihat dari luka bekas operasi mengucur darah yang banyak, tentu saja kami sangat khawatir dengan bapak. "Pak, istighfar pak," ucap mama ke bapak. Karena saat itu bapak meraung kesakitan sembari kedua tangannya memegang kakinya. Namun, kedua mata bapak menatap ke arah sudut ruang keluarga yang temaram. Refleks pandangan mataku tertuju ke arah tersebut. Astagfirullah, aku benar-benar terkejut. Serasa jantungku berhenti berdetak. Karena di sudut ruang keluarga itu, aku melihat sesosok seperti perempuan tua, tepatnya nenek-nenek. Dengan pakaian terusan berwarna putih, rambutnya sangat panjang hingga ke lantai. Mukanya yang hitam penuh kerutan. Sosok itu menyeringai dan menatap tajam ke arah bapak. Sesaat aku hanya terpaku, tidak bisa bergerak seakan tubuhku patung yang tak dapat bergerak. Namun tiba-tiba saja, "Dek, dek, kamu kenapa? Sadar, dek." Suamiku bertanya sembari menepuk bahuku. Seketika aku terhenyak dan langsung beringsut mundur. Aku tersadar. "Nganu mas, iku ono sopo mas?" Ucapku tergagap sembari menunjuk ke sudut ruang keluarga. Namun sosok menyeramkan itu tidak terlihat lagi. Aku menangis karena jujur aku sangat ketakutan. Sejak kejadian malam itu, situasi di rumahku semakin menakutkan. Demikian pula dengan bapak. Setiap malam selalu berteriak kesakitan dengan sikap dan raut wajah ketakutan. Namun anehnya bapak tidak pernah cerita kepada kami. Sebenarnya bapak melihat apa hingga sedemikian ketakutan. Tapi memang benar-benar aneh. Ketika malam pertama aku melihat sosok itu, ternyata hanya aku saja yang dapat melihat makhluk itu, mungkin tepatnya dengan bapak. Hanya saja bapak tidak mau bercerita. Selain situasi rumah semakin mencekam, situasi di rumah kami juga panas. Panas dalam artian bapak sangat sensitif. Bapak selalu marah. Padahal sebelumnya bapak orang yang sangat penyabar dan penuh kelembutan. Belum lagi bayangan-bayangan hitam berseliweran di dalam rumah kami. Terkadang di tengah malam terdengar suara-suara tertawa mengikik di atas atap rumah. Kalau suara-suara benda bergeser tidak dapat disebut lagi. Karena jangankan ketika malam hari, siang saja makhluk-makhluk itu eksis beraktivitas di rumahku. Lama-kelamaan kami tidak tahan lagi. Akhirnya atas saran suamiku agar kami coba meminta bantuan kepada seorang kiai kenalannya untuk menangani segala gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang merajalela di rumah. Keterangan Pak Kiai jika saat itu rumah kami telah diguna-guna dengan tanah kuburan. Dengan demikian rumah kami dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus atas suruhan seseorang. Tentunya untuk mengganggu bahkan menyakiti kami. Pak Kiai juga memberikan air obat untuk disiram atau dipercikan di seputaran rumah. Kami juga setiap usai melaksanakan sholat fardu terus membaca Al-Quran. Namun tetap saja tidak merubah situasi dan keadaan rumahku. Kami tidak pernah putus asa, kami terus berusaha dengan mencari kiai lain hingga paranormal. Entah sudah berapa kiai dan paranormal yang sudah kami minta pertolongan hingga kami mendapat keterangan yang sama, yaitu selagi Bapak masih hidup, maka
situasi rumah itu akan terus mendapat teror dari makhluk-makhluk halus dan menyeramkan. Astagfirullahaladzim. Walau demikian informasi yang kami dapat, namun kami tidak pernah putus asa, terus dan terus berusaha. Kondisi Bapak semakin parah. Bapak keluar masuk rumah sakit. Sikap Bapak juga semakin aneh. Hari-hari Bapak marah terus. Terkadang aku sangat kasihan sama Mama. Namun Allah Maha Adil. Mama selalu sabar menghadapi Bapak. Walau sesekali aku pergoki Mama tengah menangis sendiri di belakang rumah. Akhirnya Bapak cerita kepada kami, kenapa setiap menjelang maghrib dan tengah malam selalu menjerit kesakitan bahkan ketakutan. Karena setiap menjelang maghrib, Bapak selalu didatangi makhluk tinggi besar dan hitam. Dan setiap tengah malam, Bapak didekati oleh sosok perempuan tua. Dan kaki Bapak yang terdapat luka dililit dengan rambut sosok perempuan tua itu. Tentu saja Bapak merasa sakit, bahkan luka itu mengucurkan darah lagi. Suatu ketika Bapak tengah dirawat di rumah sakit dan Mama yang menunggu Bapak. Di rumah aku dan suamiku serta adik. Sebelum waktu maghrib tiba, kami segera pergi berwudu ke kamar mandi. Karena rumah kami sungguh terasa angker dan menakutkan. Hampir di setiap sudut rumah mereka ada. Walau hanya dia mematung memperhatikan setiap gerak-gerik kami. Entahlah, memang benar-benar menampakkan diri atau hanya halusinasi kami saja. Karena saking takutnya. Setelah melaksanakan sholat fardu maghrib, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Di tengah kami khusyuk mengaji, tiba-tiba saja letak. Terdengar suara yang membuat kami sangat terkejut. Di atas genteng rumah terdengar suara seperti ada yang melempar dengan kerikil dengan jumlah yang banyak. Sehingga menimbulkan suara bergemeletakan. "Opo kuwi mbak?" tanya adikku sembari beringsut dari duduknya mendekat kepadaku. Ia sangat ketakutan. "Wis, ora popo, terus wae ngajine," jawabku berusaha menenangkannya. Lalu kami melanjutkan membaca Al-Quran. Demikian pula dengan suara-suara menakutkan tak pernah putus di sekeliling rumahku. Mulai dari suara berdehem, suara orang tertawa, dan lain sebagainya. Entah sudah berapa lembar kami membaca Al-Quran, hingga tiba-tiba saja kriak. Rumah kami bergoyang kuat laksana tengah dilanda gempa dengan kekuatan besar. Kami sangat ketakutan. Kali ini aku dan adikku menangis. Suamiku panik dan berusaha untuk menenangkan kami. Belum hilang rasa terkejut dan takut. Tiba-tiba saja terlihat dari kaca jendela depan seperti ada cahaya yang begitu terang, laksana kilatan petir. Lalu terdengar suara ledakan dahsyat, merontokkan mental serta mengobrak-abrik jiwa kami. Lalu hening, meninggalkan asap bau sangit masuk ke dalam rumah melalui celah ventilasi. Kami bertiga hanya diam terpaku, tidak ada yang bisa dilakukan selain pasrah kepada Allah apapun yang akan terjadi. Singkat cerita, 2 tahun hal menakutkan terus meneror keluarga kami. Berobat ke sana kemari sudah kami lakukan. Keterangan dari banyak kiai dan paranormal tetap sama, yaitu menginginkan kami pergi dari rumah itu serta Bapak harus meninggal baru aman. Saat itu kami harus pergi kemana?
Rumah kami hanya itu, serta sedikit harta benda atau aset semua habis untuk biaya berobat Bapak, baik rumah sakit maupun berobat non-medis. Tahun 2012 tepatnya, seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, kami berduka. Karena akhirnya Bapak berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah pasti kami berduka. Walau kami semua sudah ikhlas karena kasihan Bapak menanggung derita berkepanjangan. Selamat jalan Bapak, selamat jalan penderitaan. Semoga Bapak husnul khotimah ya, dan mendapat tempat yang layak di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Pasca kepergian Bapak menghadap Yang Maha Kuasa, secara perlahan tapi pasti situasi dan kondisi rumah serta kehidupan kami berangsur membaik. Walau ya penampakan-penampakan itu masih ada. Kami tidak mau kalah dengan sebangsa jin kafir. Kami semakin tekun beribadah, memohon perlindungan serta pertolongan kepada Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Perkasa. Akhirnya saat ini kondisi kami alhamdulillah benar-benar sudah kembali membaik. Tidak ada gangguan dalam bentuk apapun. Walau semua sudah berlalu dan berakhir dengan baik, namun hingga saat ini aku tidak pernah habis pikir mengapa ada orang yang sekeji itu. Sudah begitu tega menyakiti dan menzolimi keluarga kami, hingga Bapak harus merasakan penderitaan berkepanjangan, bahkan meregang nyawa. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Bapak, serta semua kami serahkan kepada Allah atas segala perbuatan mereka yang keji. Biarlah semua menjadi urusan Allah. Astagfirullahaladzim. Apapun yang terjadi aku serahkan kepadamu ya Allah, karena aku yakin semua atas kehendak-Mu. Oh ya, satu hal lagi. Pada akhirnya Allah memberikan keturunan. Ya, aku hamil dan memiliki anak yang selama belasan tahun aku nantikan. Walau Bapak tidak sempat menyaksikan kelahiran cucunya, namun aku yakin jika saat ini Bapak juga ikut bahagia. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini, semoga berkenan serta dapat memetik hikmah dari segala kejadian dalam cerita ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Oh ya, Kang Asep ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atas kisah luar biasanya ya. Terus semangat ya Mbak, yakinlah Allah akan selalu melindungi orang teraniaya. Oh ya Mbak, cuma ini yang Kang Asep bisa. Sebelum berpisah, yuk sahabat semua, kita kirimkan doa khususkan untuk ayahandanya Mbak Yeni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Akhirnya Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.